Lalu ada lagi yang ngomong sama saya, Edis nggak percaya katanya. Dia tidak percaya dengan Bapa, dengan Putra, dengan Roh Kudus. Ya Tuhan. Masakan tiap hari kita di gereja mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang menderita di bawah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang-orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Masa kau bilang saya nggak percaya itu? Saya percaya. Masa kau bilang saya nggak percaya? Yang saya sampaikan adalah bahwasannya saya tidak mau menggunakan istilah-istilah yang lain. Saya hanya menggunakan saja percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Udah itu saja, nggak usah diganti. Kenapa harus diganti jadi Tritunggal? Kalau mau diganti ya ganti, terserah begitu loh. Kalau Anda mau pakai istilah begitu nggak apa-apa. Gitu teman-teman ya. Seperti itu. Nah teman-teman sekalian, pada waktu itu, ada karena banyak yang ngomong begini, Bang, kau bilang Tritunggal buang tong sampah kan? Gini loh, gini. Coba kalian nonton, begini, kronologisnya itu begini. Saya sedang diskusi, makanya teman-teman, sebuah percakapan itu harus kalian lihat konteks yang sedang terjadi. Contoh, saya kasih contoh. Kalau ada bapak berbicara kepada anaknya, ketika anak tersebut balita atau umur di bawah 7 tahun, manjat pohon mangga. Terus bapaknya ngomong, terus manjat, terus manjat, terus manjat, terus. Itu artinya bisa kebalikannya loh. Artinya bisa, maknanya itu bisa artinya menegur anak itu supaya turun. Makanya teman-teman ketika diskusi, Anda harus melihat konteks yang sedang terjadi. Pada waktu itu saya diskusi dengan Elia Miron. Saya bilang begini sama dia, kalau ada orang muslim nih, dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia mau meneladani Tuhan Yesus. Ingin hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi dia nggak mau itu tritunggalan, dia nggak mau. Bahkan dibuang ke tong sampah. Menurutmu gimana, El? Si Elia saja bilang, saya tidak berani menjadi hakimnya. Kan sudah, teman-teman, ketika Tuhan Yesus berjalan lewat jalan lain, dia menempuh jalan lain, bertemu Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Apa kata perempuan Samaria itu? Sekarang aku tahu bahwa engkau seorang nabi. Apa Tuhan Yesus marah? Sesat. Kamu cuman percaya saya nabi, sesat. Enggak ada. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan sesat. Orang yang percaya bahwa Yesus seorang nabi, enggak. Orang itu ada tahap-tahapnya. Yang Tuhan Yesus pentingkan itu adalah supaya kita hidup segambar dan serupa dengan Dia. Itu. Gitu loh. Makanya pertanyaan kita kepada diri kita setiap hari, sudahkah kita mirip dengan Tuhan Yesus? Kalau hari ini kamu ada dendam, ingat apa kata Tuhan Yesus. Coba, kalau hari ini kamu memusuhi orang, membenci orang yang memusuhi kamu, ingat kata Tuhan Yesus apa? Ya kan? Supaya kita harus mengasihi bahkan musuh kita sekalipun, gitu loh. Ya, seperti itu. Saya itu tidak memusuhi Rudi Iskariot, saya cuma senang ngeledekin aja, gitu. Kalau hati saya nggak ada saya ini sama dia, nggak ada. Walaupun dia tiap hari ngomongin saya terus walaupun banyak orang, tetap saja saya mengasihi mereka, begitu loh. Cuman kadang-kadang memang banyak orang itu tidak menonton saya. Waktu saya siaran mereka tidur, lalu mereka nonton video penggalan gitu loh. Akhirnya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan ya teman-teman,
untuk berpikir secara penuh. Jangan berpikir itu sepotong-sepotong. Akhirnya apa? Akhirnya kalian malah disesatkan oleh informasi yang tidak lengkap. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, saya ucapkan makasih kepada teman-teman yang telah mensupport Rumah Apologet. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa lagi. Selamat Hari Natal kepada teman-teman yang sudah Natalan mungkin. Dan gereja kami juga mau Natalan ya teman-teman ya. Jadi kalau mau Natalan ayo meriahkan. Meriahkan. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.